Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah masyaallah la yasbiqul khaira illallah. Alhamdulillah bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Alhamdulillah bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Alhamdulillah bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatika ya Allah. Subhanaka ma zakarnaka haqqa zikrika ya Allah. Subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrika ya Allah. Subhanaka ma a'la sya'naka ya rabbak ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu alayya sadaqallahul azim. Setelahnya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholawat serta salam ditetapkan kepada Habibullah kekasih Allah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh umatnya, insyaallah dengan izin Allah mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, al-insan bitakdir wallahu bitakdir. Manusia berencana, Allah yang mentakdirkan. Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita semua bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditakdirkan oleh Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, manfaat dunia, manfaat akhirat. Sebagaimana kita selalu berdoa dalam surat Tohat, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, Rabbi zidni ilman. Ya Allah ya Tuhanku, zidni tambahkanlah untukku ilman ilmu. Al ilmu nurun. Ilmu insyaallah akan menjadi cahaya. Ya, cahaya ketika sakaratul maut, cahaya ketika di dalam kubur, cahaya ketika di alam ruh. Ilmu akan menjadi cahaya ketika kita berada di alam kiamat nanti insyaallah. Pembahasan kita Sabtu yang lalu, Ahad yang lalu kita membahas mengenai tasmi wa tahmid. Tasmi adalah ucapan sami Allah, sedangkan tahmid ucapan Rabbana lakal hamd. Terus juga yang telah kita bahas adalah hukmul ityan bi qaul amin, yaitu mengenai pengucapan daripada kalimat amin. A-nya panjang, min-nya panjang. Itu artinya istajib, artinya ya Allah kabulkan. Waladdallin amin. A-nya panjang, min-nya panjang. Kesimpulannya itu Pak ya. Terus juga telah dibahas mengenai salah satunya yang berkaitan dengan at-tabligh khalfal imam. Ya. Tabligh apa Pak? Yang namanya at-tabligh khalfal imam. Tabligh itu mengeraskan suara. Ya, at-tabligh itu mengeraskan suara. Khalfa itu di belakang. Al-imam berarti imam. Mengeraskan suara di belakang imam. Alasannya Pak? Ehonya imam, backing vokal apa ya?
backing vokal ya. Itu di Mekah Madinah selalu ada yang namanya at-tabligh ya, mengeraskan daripada mengeraskan suara ya, mengeraskan suara, bukan mengeraskan imam. Mengeraskan suara ya, suara. Orangnya namanya mubaligon namanya. Backing vokal ehonya imam itu mubaligon. Kalau di Timur Tengah Pak, bukan hanya di Mekah Madinah, itu termasuk negara-negara yang lain, itu yang negara-negara Islam itu rata-rata memakai itu Pak. Di masjid-masjid yang kecil juga memakai mubaligon ya, walaupun kecil itu Pak ya. Bolehkah diasidik pakai mubaligon? Boleh Pak, boleh, nggak apa-apa ya. Apa-apa. Apalagi sholat berjamaah Jumat, sholat Idul Adha, Idul Fitri, nah itu pakai mubaligon nggak jadi masalah, karena hukumnya apa? Hukumnya sunnah menurut madhab Syafi'i ya. Menurut madhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Jadi bukan hanya di Mekah Madinah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Pak ya, Nabawi. Nah, termasuk di Masjid Al-Aqsa juga memakai mubaligon. Nah, bukannya di 3 masjid itu, di tempat-tempat yang lain juga boleh. Sekarang sudah banyak Pak yang Idul Adha, Idul Fitri memakai mubaligon. Malah yang Jumatan juga ada mubaligon. Nggak apa-apa, tidak jadi masalah Pak. Kita sudah ngaji fikih 4 mazhab Pak. Tahu apa? Posisinya kena khusus ya? Posisinya? Nah, posisi orangnya kena khusus mubaligon. Yang namanya mubaligon itu harus ada syarat-syarat tertentu. Salah satunya apa? Salah satunya suaranya itu harus apa? Harus lantang, melebihi daripada imam. Imam sekap maharewa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau lebih keras ya, ulang jadi mubaligon tapi bau. Allahu Akbar. Nah, sampai dibohong banyak, tapi harus lebih keras banyak. Itu boleh Pak. Makanya kalau sunnahnya itu memang itu Pak. Yang adzan yang komante orang-orangnya itu juga. Itu sunnah Pak. Ya, anu ada si eta, nu koma si eta, mau ulah sampai si eta jadi dia tidak ayam makmum lah dia Pak, hanya izin-izinan gitu Pak. Hanya seorang dia saja sendiri Pak. Ya, kalau memang tidak ada yang lain yang jadi masalah, diborong Pak. Jadi muadzin, terus jadi tukang koma, terus jadi imam. Wah hebat ini. Nah, terus jadi penceramah nih Pak. Wah, Allah. Nah, ya. Namanya Pak at-tabligh khalfal imam. Wa yata'allaqu bidzalika bayanu hukum tabligh wa huwa an yarfa ahadul ma'mumin awil imam sautahu, mengeraskan suaranya. Suara imam sama suara makmum. Imam bersuara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Terus liyasma'al bakin sautal imam, supaya mendengar cenah makmum teh karena suara imam. Wa huwa jaiz, hukumnya jaiz, boleh. Bukan bid'ah, boleh. Ya. Jadi jangan sampai mengatakan ini bid'ah. Ya. Jangan terpancing dengan kalimat-kalimat itu. Hukumnya apa? Jaizun, hukumnya boleh. Ya. Malah Imam Syafi'i mengatakan hukumnya itu sunnah. Kalau dilaksanakan mendapatkan pahala. Salah satunya apa? Salah satunya lias ma'al bakil sautal imam. Tujuannya apa? Supaya makmum mendengar suara imam. Ya, seperti itu. Sekarang Pak, kalau sholat imam di dalam masjid, makmum di lapangan, gitu ya. Kalau memang itu memang salah satunya boleh memakai mubaligon, ya, mubaligon boleh. Nah,
Nah itu wa huwa ja'id bi syartin an yaqsidal muballigh yarfa'u sautahu ihram li sholati bi takbiril ihram. Tapi sana gini Pak, orang yang jadi mubalighon ketika mulai sholat itu tetap harus berniat dia itu melaksanakan takbiratul ihram. Pertama sholat Pak ya, kan yang pertama takbir yang pertama kita sholat adalah takbiratul ihram. Nah, kata imam gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di samping dia berniat menyaringkan suaranya, tapi harus diikuti dengan bahwa dia itu berniat takbiratul ihram atau berniat melaksanakan sholat takbiratul ihram. Ya. Makanya muqtaronan kata Imam Syafi'i, niat sama takbiratul ihram itu bersamaan. Niat sama takbiratul ihram itu bersamaan. Makanya hanya Imam Syafi'i berniat itu dengan boleh hukumnya dengan dilapatkan. Ya kalau ada kalimat usolli, nawaitu itu adalah pendapat daripada madhab Syafi'i. Maka disyaratkan yang paling utama muqtaronan bi fi'lihi, artosnya hati kita berniat tapi mulut mengucapkan takbiratul ihram. Tidak sah kalau takbiratul ihram duluan terus baru niat. Allahu Akbar baru niat Pak, tidak sah. Tidak sah. Tapi kalau itu muqtaronan, niat Allahu Akbar, ini niat kita sebetulnya singkat Pak niat itu. Malah yang lebih lebih mudah berpendapat yang berkaitan dengan niat itu madhab Hanafi sebetulnya. Kalau madhab Hanafi istilahnya apa? Dari rumah itu sudah termasuk niat. Kalau kita mau ke masjid, dari rumah tidak semata-mata tidak semata-mata mau ke masjid, pasti mau melaksanakan sholat. Dari rumah juga sudah sudah terbesit dalam hatinya mau sholat ini. Ya, kalau Bapak sekarang sholat maghrib, terus maghrib. Kalau madhab Hanafi itu sudah termasuk niat, ya, termasuk niat. Tapi madhab Syafi'i muqtaronan bi fi'lihi, harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Allah, mulut mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati kita berniat. Cukup Pak, maghrib karena Allah, asar karena Allah, duhur karena Allah. Ya. Kalau dijelaskan kalau dengan ucapan lafaz talaffuz biniyah, usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi kalau hati cukup Pak, maghrib karena Allah. Cukup Pak, maghrib karena subuh karena Allah. Kalau semuanya dilafalkan, belum tentu semua bisa dengan bahasa Arab. So, sekarang begini, dalam perjalanan niatnya harus pakai bahasa Arab dengan talaffuz biniyat diucapkan jamak takdim qosor duhur, jamak takdim qosor asar. Kumaha asar niat? Kita niat dengan bahasa usolli Pak. Asar tarik ke duhur, namanya jamak apa namanya? Jamak takdim. Terus dikosor, ini Pak. Nah, jadi niatnya apa? Jamak takdim kosor duhur. Kalau bahasa hati kita cukup mengatakan jamak takdim kosor duhur karena Allah. Tapi kalau dalam bahasa Arab belum tentu banyak yang bisa. Ya, usolli fardhul asri qasran majmu'an taqdiman ilaihil dhuhri mustaqbilal qiblati adaan. Jangan sampai ada kesan begini, udah untuk sholat hese niatna. Jangan sampai begitu Pak. Kenapa tidak sholat? Susah niatnya. Jangan. Ad-dinu yusrun Pak. Islam itu mudah. Islam itu mudah, cukup dalam hati kita
jama takdim qasar duhur karena Allah, jama takdim qasar asar karena Allah, jama takhir qasar, jama takhir qasar duhur karena Allah. Dalam hadis cukup Pak. Ya, makanya itu Pak. Makanya itu Pak, jama'ahumullah. Sekali kembali ke tadi, wa huwa jaizun hukumnya bisartin an yaksidal mubalik yarfa'u sautahul ihrami lissolati bitakbir ihram. Jadi kalau seorang mubaligh ketika mengucapkan Allah tapi tidak ada niat mengucapkan takbiratul ihram atau tidak ada niat untuk melaksanakan sholat, itu hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Ya. Jadi mubaligh itu menentukan. Amma law qasada tabligh faqad, ya. Amma law qasada tabligh faqad fa in sholatahu lam akid. Kalau maksudnya hanya menyampaikan mengeraskan suara tanpa niat takbiratul ihram atau niat untuk melaksanakan sholat, apa lam akid, itu tidak sah. Jadi soal itu banyak sholat. Ada nama tetapi yang punya yang mau balik doang tapi tidak ikut sholat gitu Pak. Sarugi banyak, ya sarugi gitu. Asarugi gitu Pak. Berjamaah. Tapi ada pendapat madzhab Maliki Pak. Lil amni boleh tidak ikut sholat berjamaah, tapi lil amni demi menjaga keamanan. Itu boleh Pak. Berjamaah semua si aman Pak, menjaga sendal. Takut ada yang ngambil, mencuri. Kalau betul-betul rawan daerah tersebut, orang lain mau berjamaah, kita menjaga apa? Menjaga itu milik hak orang lain, sendal salah satu atau barang-barang sebagainya. Tidak ikut berjamaah. Kalau madzhab Maliki lil amni itu hukumnya boleh. Tapi dengan syarat apa? Ulah kaseringan gitu Pak. Yang kaseringan maka jadi kebiasaan kan, makanya giliran mah dengan awam, makanya seumur hidup gitu ya Pak. Wallahu a'lam ya. Itu ya. Hadzal qadru muttafaqun alaih, itu adalah sepakat empat mazhab seperti itu. Nah, jadi Pak, menurut empat mazhab ada yang namanya at-tabligh khalfal imam. Ya. Seperti begini Pak, termasuk tabligh khalfal imam. Jika membenarkan imam yang salah, Pak, makanya orang yang berjamaah itu Pak, di belakang imam itu harus orang yang hafid Quran. Orang yang hafid Quran, minimalnya juz amma tuh. Sebenarnya 11 surat matunya di Al-Haqqah sampai ke Anas sebenarnya, ya. Jadi ketika imam lupa, jadi yang membenarkan yang di belakang imam. Ulah ngobrol di lapangan. Imam salah punya. Imam salah dibawa di belakang punya, paling belakang. Disunahkan itu yang di belakang itu yang minimal sudah hafal Quran. Ya bukan minimal Pak. Yang minimal hafal juz amma adalah atau bisa salah satunya apa? Bisa membenarkan imam kalau salah, atau bisa mengganti menjadi seorang imam, makmum mengganti jadi seorang imam. Kadang-kadang imam Pak pakai kebelet rumah Pak. Ya, untuk itu Pak pentingnya pintu kayak gitu Pak. Untuk imam kebelet sampai ayat dia. Nah, ketika imam kebelet banyak, Allahu Akbar rakaat kedua gitu kiat Pak. Tidak kuat nih untuk imam. Daripada madorot Pak, ya udah batalkan makmum. Tapi imam menunjukkan dengan isyarat. Jadi tunjuk gitu Pak, membatalkan tapi dengan ada isyarat. Nah itu ya salah satunya. Makanya imam makmum atau imam itu harus salah satunya apa? Harus mengetahui di belakang itu ada seseorang yang sudah hafid. Ya. Lanjut. Itu dengan isyarat gitu Pak, dengan isyarat. Bagaimana kalau imam langsung keluar? Tidak apa? Tidak menunjuk seseorang untuk menjadi imam.
Ya wayahna Pak, itu yang di belakang, wayahna harus ke depan. Ya. Karena apa tujuan imam ketika membatalkan sholat karena mudhoror? Ulah sampai Pak anel-anel makmum teh Pak. Imam ke belakang udah beres Pak. Ieu kumaha ieu. Akhirnya Pak toel batal sholat apa? Ayo batal. Kata imam ditunjuk. Boleh melanjutkan bacaan imam kalau memang imam membaca surat Az-Zumar tapi makmumnya mampunya Al-Ikhlas, nggak apa-apa. Dia tidak melanjutkan surat yang dibaca oleh imam. Langsung Fatihah langsung baca Al-Ikhlas. Aduh, pas rakaat kedua tidak apa dari surat Pak, makmum ditunjuk ke imam teh. Dengan naon? Ya. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Qul. Nah, yang apa-apa ya, nggak jadi masalah Pak ya. Karena ada keterangan dari Rasulullah SAW ya. Jadi dua orang Pak, dua orang tersebut melaksanakan perjalanan. Pas datang waktu sholat, si dua orang ini Pak, yang satu jadi imam, yang kedua jadi yang satu yang jadi imam ini setelah membaca Fatihah, yang dibaca apa Pak? Al-Ikhlas. Rakaat kedua Al-Ikhlas tuh. Datang sholat maghrib, rakaat pertama Al-Ikhlas, dua Al-Ikhlas. Waktu isya Al-Ikhlas tuh jeung Al-Ikhlas Pak. Udah beres. Ya cekel hiji teh giliran cenah saya jadi imam. Yang satu lagi yang tadi jadi makmum, dia jadi imam. Apa yang dibaca? Dia baca Fatihah, surat pendek dulu, baru Al-Ikhlas. Setiap rakaat begitu Pak. Fatihah dulu, terus Pak membaca surat surat pendek Pak ya, Atin misalnya, Atin, terus Al-Ikhlas. Setiap sholat itu baca surat pendek dulu, tapi di ujung Pak, di akhirnya pakai surat Al-Ikhlas. Ya, yang tadi mana Pak Al-Ikhlas kumpul, ya, Al-Ikhlas saja. Anu ieu mah tambah surat pendek dulu baru Al-Ikhlas. Setiap rakaat itu Pak. Tapi dua-duanya orang bijaksana. Iya, daripada orang pasean, itu kan hebatnya. Daripada kita bahasa kasar mah berdebat bakal menimbulkan satu permusuhan, jadi hati jadi kotor. Datang ke Rasulullah SAW, ya Rasul, si A jadi imam, kieu cenah Rasul begini Al-Ikhlas yang dibaca. Tapi jangan ya Rasulullah, si A udah begini cenah, bahasa surat pendek terus Al-Ikhlas yang keduanya. Ya Bapak Rasul bijaksana, tidak menyalahkan si A, tidak menyalahkan si B. Apa kata Rasulullah SAW? Kecintaanmu terhadap Al-Ikhlas menyebabkan kamu masuk surga. Subhanallah. Nah, apa? Bagi orang yang Al-Ikhlas kan dia ulah putus asa Pak. Namun seumur hidup cinta Al-Ikhlas masuk surga. Dan apalna eta Al-Ikhlas tenang naon Pak. Rasul tak bijaksana. Ya, kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas menyebabkan kamu akan masuk surga. Jadi ulah putus. Jadi artinya apa Pak? Jangan putus asa. Kita melaksanakan sholat walaupun rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, seumur hidup naon Pak? Al-Ikhlas. Ya, terkenal lah Bapak Kulhu. Nggak apa-apa. Yang ketemuan, apalagi mau tarawehan, Kulhu terus Pak dengan ya banyak Kulhu. Begitu insya Allah pajeng banyak imamnya Kulhu 11 rakaat. Kalau alamnya pasti cek makmum teh Kulhu PT yang dibaca surat Al-Kahfi walah gagal maning Pak ya. Nah kembali ke tadi wa hadzal qadru muttafaqun alaihi fil madhhab. Sepakat pada madhhab. Amma idza qasada tabligh mal ihram ay nawi dukhul di shalah wa nawi wa
wa nawad dukhul bis shalah wa nawad tabligh. Nawa yakni ya. Atau niat memasuki sholat ya, atau niat juga mengeraskan suara. Itu bagus Pak. Sah. Fa innahu la yazul. Amma ghairu takbiratul ihram min baqit takbirat fa innahu idza nawa biha at-tabligh faqat fa inna sholatuhu la tabdu. Walakin bi fawtihi thawab. Tetapi apa? Tetapi lapurna teh apa? Kehilangan daripada pahala. Jadi apa contohnya? Si A teh Pak melaksanakan ini Pak. Jadi orang mubalighun Pak. Ehonnya imam. Tapi niatnya itu hanya apa? Hanya melaksanakan sholat. Tidak berniat untuk at-tabligh. Tabligh itu tidak berniat untuk mengeraskan suara demi kepentingan apa? Kepentingan daripada makmum. Enggak apa-apa. Tapi apa? Walakin bi fautihi shawab. Tapi Pak lebar kehilangan pahala. Jadi seorang mubalighun itu punya pahala. Seorang mubalighun itu ehonnya imam itu punya pahala. Ya, punya pahala. Ya. Makanya ketika dia seorang mubalighun mengatakan Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tapi kalau niatnya hanya tidak berniat Pak, tidak berniat untuk mengeraskan suara untuk memberitahu daripada makmum, apa ya? Makmum semua nggak jadi masalah. Tapi kalau berniat ini demi kemaslahatan makmum, ya, jadi salah satunya apa? Mendapatkan pahala, insyaallah ya. Nah, sekarang kan teknologi sudah subhanallah banyak. Kadang-kadang yang Jumatan full di dalam, suka ada TV di luar Pak ya. Suka ada TV Pak. Nah, kalau tidak ada TV, kata mazhab Syafi'i minimal ada suara terdengar. Nih, suara terdengar. Eta Pak yang jadi madaratnya, kumaha lamun tiba-tiba mati lampu. Nih kan madarat Pak. Tiba-tiba mati lampu, suara imam tidak terdengar, suara mubalighun tidak terdengar karena mati lampu. Apa kata mazhab Syafi'i? Ikuti daripada saf yang depan. Lu depan ningali ke imam. Saf kedua lihat ke saf pertama. Saf ke-7 lihat ke saf benar. Gitu ya. Nah, seperti itu. Maka yang dikhawatirkan memang Pak gerakannya tidak sama. Ya, gerakan tidak sama yang dikhawatirkan. Kemudian di luhur mata ketinggalan. Oh, di luhur mata kelihatan Pak ya. Di luhur di dia Pak. Jadi kalau memang mati lampu ya Pak ya, imam kurang gorowo. Ya, gorowo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, balik. Jadi boleh Pak diamalkan di masjid-masjid yang kecil juga kalau memang itu hukum apa? Tidak ada larangan. Menurut madhab itu hukumnya apa? Jaiz. Hukumnya boleh. Malahan al-hukmu bil illah. Hukum itu tergantung ilah Pak. Kalau memang kemaslahatannya lebih utama, itu punya pahala. Apa dari Qur'annya mantuknya? Innallaha la yudhi'u ajral amilin. Allah sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beramal. Apapun kebaikannya yang sifatnya untuk kemaslahatan orang lain, itu ada pahala. Ada pahalanya. Hanya hanya membersihkan, mengambil sampah atau yang kecil-kecil debu dan sebagainya, ya sampah-sampah di masjid yang kecil aja. Tapi niatnya, ya Allah demi membersihkan rumahmu ya Allah, itu dapat pahala besar. Ya, dapat pahala. Nah, makanya itu sebagai mubaligh. Jamaah rahimakumullah. Walakin bifautihi tsawab. Tetapi apa? Salah satunya apa? Tidak ada pahala kalau tidak diniati sebagai mubaligh.
Nah, kita ambil pendapat daripada madhab Syafi'i. Tabtul sholatul mubalik, batal cenah sholat seorang mubalik idza ka sholat tablik fakot tanpa bitakbiratul ihram. Batal kenapa kata madhab Syafi'i? Lamun seorang mubalik kan mengucapkan takbiratul ihram yang pertama, tapi tidak diniati takbiratul ihram, hanya menggorowok punggung, mengeraskan suara saja tanpa berniat takbiratul ihram. Itulah apa? Tabtul, hukumnya batal. Jadi tidak sembarangan Pak ya, seorang mubalighun tidak sembarangan. Makanya Pak di Mekah mah untuk seorang mubalighun itu di lantai 2 Pak. Ada ruangan khusus kan? Lantai 2. Imam kan di bawah Pak. Seorang mubalighun atau seorang muadzin itu ada ruang khusus, bisa melihat gerakan imam ini. Ya, gerakan imam dari atas. Ada satu ruangan khusus ada Pak. Ada di Mekah. Mekah atau kalau Madinah kan seorang muadzin di atas pas raudhah. Ya ada raudhah Pak. Raudhah itu min riyadil jannah. Raudhah taman surga di Masjid Nabawi. Dari sana ada tempat muadzin ditinggikan. Di sana Pak lihat gerakan imam di depan. Nah itu ya ada mubalighun. Subhanallah tarik. Wa qada idalam yaksud sayan amma idza qasarat bi takbiratul ihram at-tabligh wal ihram lis shalah aw qasdul ihram faqat fa inna sholatahu tanaqid. Hukumnya adalah sah. Ya Pak ya. Maka harus diniati dengan mengucapkan takbiratul ihram atau berniat memasuki sholat ya. Madhab Hanafi yusanu jarul imam bitakbir bi qadri hajati litablighi min khalfihi. Tuh madhab Hanafi apa? Bersuara imam takbir itu tergantung ukuran kebutuhan daripada makmumnya. Makmum ngan sajajar ulah ngagorowok teuing coba. Makmum hanya satu baris Pak. Jadi kata madhab Hanafi, imam itu mengucapkan takbir dengan suara sesuai dengan kebutuhan. Jadi ulah sampai hanya satu baris, imam mengatakan Allah. Banyak. Kata madhab Hanafi disesuaikan Pak. Ya, disesuaikan Pak. Itu. Kalau zada ala dzalika ziyaratu fahisah. Nama-nama fahisyah katanya. Jadi jangan sampai berlebihan. Fa innahu yukrahu, hukumnya makruh lah. Ya tidak asa kumaha banyak. Nu berjamaah hanya sabaris. Imam menggorok tarik pisan kan. Ya. Kata madhab Hanafi hukumnya apa? Makruh. Sesuai kebutuhan ya Pak. Imam mengeraskan suaranya. Apalagi sekarang kan teknologi sudah ada ya. Cukup dengan harewas banyak. Allahu Akbar. Kan suara kan besar. Ya. Sesuaikan seperti itu. Kalau menurut madhab Hanafi hukumnya makruh. Lapar kopi dari karbaidan takbir ihram wa ghairiha. Itu ya. Summa idza qasa imam awil muballigh alladhi yusalli khalfahu bit takbir ihram mujarradut tabligh khalian an qasdil ihram li sholati fa inna sholatu wa kada sholatu man yusalli bi tablighi idza alima minhu wa idza qasada tabligh ma'al ihram fa innahu la yadhur bal huwa al-makruh hadza bi takbir ihram amma bakir takbirat fa innahu idza qasada biha mujarradul i'lam fa innahu sholatu la takbir wa mithlu at-tasmi wa tahlil. Ini satu kebutuhan seperti mengucapkan tasmi sami Allahu liman hamidah. Makmum ulah ngorowok teuing ya, kecuali mubalighun ya. Sebab makmum mengatakan Rabbana lakal wa lakal
Allahumma rabbana walakal hamd. Ya. Pendapat siapa, Pak? Imam mengucapkan tasmi, makmum tasmi. Pendapat siapa, Pak? Masih ingat, Pak? Imam juga membaca apa? Tasmi, sami Allah. Ya. Makmum juga baca katanya Pak tasmi. Imam gini, sami Allahu liman hamidah. Makmum, sami Allahu liman hamidah. Pendapat mazhab? Mazhab Syafi'i Maliki. Nah, kalau nggak Syafi'i Maliki Pak ya, itu pendapat mazhab Maliki. Ya, jadi kalau pendapat mazhab Maliki itu mazhab Syafi'i juga berpendapat seperti itu Pak. Hanya sebagian pendapat mazhab Maliki mengatakan imam membaca tasbih, makmum membaca tasbih. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman. Ya. Tapi kalau mazhab yang lain cukup makmum mengatakan apa? Tahmid saja. Yang mengatakan tasbih itu hanya imam saja. Sami Allahu liman hamidah. Makmum mengatakan Rabbana lakal hamd. Rabbana walakal hamd. Allahumma rabbana walakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd. Ya. Kalau walakal hamd berarti mil'us samawati wa mil'ul ardi. Coba ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd tanpa memakai wa. Berarti apa kesananya? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Jadi kalau memakai wa ma mil'us sama. Kalau tidak memakai wa hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Ya. Seperti itu kan pelan yang sudah kita bahas Pak ya. Saya yakin Bapak sudah pada hafal. Pura-pura nggak tahu Bapak ya. Insyaallah ya. Pak. Jamaah rahimakumullah. Itu membalikkan hukumnya salah satunya apa? Sepakat jaiz hukumnya boleh, tapi menurut usul fikih al-hukmu bil illah atau al-hukmu taduru bil illah. Artinya hukum itu lahir tergantung daripada illah. Hal yang sifatnya mubah bisa berubah menjadi sunnah. Kalau ilahnya apa? Alasannya itu lebih utama, ya, lebih utama. Seperti begini, memejamkan mata itu hukumnya makruh, ya. Jadi memejamkan mata Pak, huruf sholat Pak, hukumnya kan makruh. Tapi kalau memang menyebabkan khusyuk itu bisa hukumnya berubah menjadi sunnah. Maka tanyakan, sholat itu lebih khusyuk dengan memejamkan mata atau dengan bertakbir? Ya, cuma masing-masing orang yang sholat punya masing-masing. Ya, Allah alam. Lama kalau memang kita membuka mata serba kelihatan Pak dan mengganggu, ya bereumkeun atuh. Tapi sinatun Pak, bereumna beureum hayang. Ya. Kepada kita Pak. Jadi masih kelihatan gitu ya. Yang tong beureum sampai sampai ka ngorok. Jangan banyak. Ya. Nah itu jamaah rahimakumullah yang Allah muliakan. Terus malam yaksud yarfa'u bi sautahu bi tablighi tagni li yu'ajiban nas bi naqmi sauti fa inna salatu tafsudu ala rajul. Itu Pak. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwa pendapat empat mazhab ada istilah at-tabligh khalfal imam, menyaringkan suara di belakang imam. Orangnya namanya mubalighon, ya. Syaratnya tadi Pak, salah satunya apa? Itu mengeraskan suara, tapi diikuti dengan niat takbiratul ihram.
Kenapa takbiratul ihram? Ketika takbiratul ihram kita harus berniat. Ya salah satunya apa? Alasannya takbiratul ihram itu termasuk rukun salat. Ya, termasuk rukun salat. Ya. Nah, jadi boleh Pak hukumnya di mana saja kita melaksanakan salat memakai tablik atau mubalighah itu hukumnya adalah boleh saja. Ya. Untuk apa? Dengan alasan kemaslahatan. Demi kemaslahatan makmum. Ya. Demi kemaslahatan makmum supaya apa? Lintas ma'al imam bisa mendengar daripada bacaan daripada imam. Jamaah rahimakumullah, itu saja mungkin. Insyaallah nanti minggu depan kita bahas takbiratus sholatil masnun atau masih banyak nih Pak. Doa uliftitah wa yuqalu lahu as-sana. Ada hamdun, ada sana. Ada juga kalimat di sini itolatul qiraah fi rakatil ula min qiraatil tsaniyah wa taqridul qadamai halal qiyam. Masih banyak Pak. Takwilul qiraah wa adamiyah. Sesuatunya. Mudah-mudahan insyaallah kita bahas bab per bab ya. Yang paling utama adalah pengamalan daripada ilmu yang sudah kita raih ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan daripada ilmu yang selalu kita raih ini dan penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi wa syukran karim wa sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, takdirkan kami semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, manfaat dunia, manfaat akhirat. Ya Allah. Jadikan ilmu kami sebagai cahaya ketika kami sakaratul maut. Jadikan ilmu kami sebagai cahaya ketika kami berada di alam kubur. Jadikanlah ilmu kami sebagai cahaya di alam ruh kami. Jadikanlah ya Rabbana ilmu kami nurun ala nur, cahaya di atas cahaya di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum